Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria. Allahu Akbar. Yes. Oke, kali ini belajarnya bersama Bunda Caca. Hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, kita masih berada di tema lingkunganku. Dengan subtemanya apa? Sekolahku. Kita akan belajar di sentra bahan alam. Oke, ini adalah subtema terakhir ya. Minggu ini adalah minggu terakhir kita belajar tentang sekolahku. Oke teman-teman, sudah siapkah hari ini kita belajar? Coba semangatnya mana? Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, siapkan bukunya ya. Siapkan semua perlengkapannya untuk belajar. Simak baik-baik. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan bertanya kepada siapa? Kepada mama atau papa. Kalau misalkan belum jelas lagi, silahkan bertanya kepada bunda kelasnya masing-masing ya. Oke, siap semuanya? Spirit! Yes! Oke teman-teman, sekarang kita mau mereview semua yang sudah kita pelajari, karena hari ini adalah hari terakhir di mana kita belajar di tema lingkunganku, di subtema sekolahku ya. Nah, karena kemarin semua suku kata yang sudah kita pelajari itu sudah hampir seluruhnya sudah selesai, maka hari ini bersama Bunda Caca kita akan mereview semuanya. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari, kita ingat-ingat lagi. Kemudian nanti kita akan aplikasikan untuk belajar menulis. Seperti itu ya. Oke, siap? Nah, kita mulai. Kita akan mengulang ya, mereview lagi. Yang pertama, ada suku kata yang terdapat dua huruf konsonan, yaitu N dan G. N dan G itu kalau dibaca menjadi apa nak? Ang. Oke ya. N dan G itu bisa posisinya sebagai suku kata, bisa juga posisinya sebagai paten. Contohnya seperti ini. Berhitung. Berhitung. Di situ berarti posisi NG itu sebagai apa nak? Sebagai paten, ya kan? Kemudian hitungan. Hitungan. Kalau di sini NG sebagai suku kata. Suku kata apa? Nga. Nah, ya kan? Ini sini suku kata nga. NG bertemu dengan A menjadi nga. Oke, seperti itu ya. Dipahamkan lagi konsepnya. Kemudian kita juga sudah belajar suku kata yang terdapat dua konsonan N dan Y. Nye. Kemudian contohnya
itu adalah suku kata ya posisinya ya. Nah, kemudian kita juga sudah belajar kemarin itu adalah S dan Y. Itu cara membacanya ya. Contohnya syukur. Jadi untuk membedakan dengan S biasa, silakan desisnya lebih tebal ya. Syukur. Kalau misalkan nggak ada Y, jadinya apa? Syukur. Nah, kalau ada Y-nya, syukur. Jadi harus bisa membedakan ya. Harus bisa membedakan. Kemudian kita juga sudah mempelajari konsonan K dan H. Kita membacanya sebagai H. Jadi seperti kalau kita mengaji uni itu ada huruf H. Jadi ada khasnya di situ ya. Contohnya ada khasiat. H. Jadi untuk membedakan dengan K biasa, kalau tanpa H berarti khasiat. Tapi kalau di sini ada H, berarti harus ada bedanya. Khasiat. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, kemarin kita juga sudah belajar di mana kita memakai dua huruf vokal secara bersama-sama. Ada a, i, ai, au, ae, au. Teman-teman tapi ingat, bukan hanya formasi ini saja yang dipakai. Mungkin teman-teman nanti akan menemukan ada iye, ada oa, ada uwo dan sebagainya. Nah, jadi tidak berpatokan pada ai, au, ai atau au saja. Tapi ada dua huruf vokal yang dipakai secara bersama-sama. Entah itu seperti ini formasinya atau di lain formasi. Nah, bisa jadi ya. Oke, kita kasih contoh. Nih, ada pantai itu ai ya. Silau, au. Aerobik, ai. Bakpao, au. Nah, seperti itu ya. Silahkan teman-teman fahamkan lagi cara membacanya dan cara menulisnya. Oke. Bunda yakin teman-teman sudah paham nih. Nanti setelah ini kita akan menulis sambil bercerita. Karena kita sekarang mereview ya. Jadi kita agak santai menulisnya, oke? Siap teman-teman? Kita lanjutkan, oke? Nah, sekarang kita akan berlatih menulis sambil bercerita. Teman-teman, hampir seluruhnya teman-teman sudah sampai membaca buku cerita ya. Jadi teman-teman sekarang sudah mulai belajar membaca dengan memperhatikan tanda baca. Nah, sekarang Bunda akan mengajak teman-teman untuk berlatih menulis sambil bercerita. Jadi tulisannya dalam bentuk cerita. Jadi nanti teman-teman silahkan perhatikan tanda baca. Paling tidak tanda baca yang harus bisa dipahami adalah tanda titik dan tanda koma. Tanda titik berarti membacanya teman-teman nanti harus berhenti. Kalau tanda koma berarti teman-teman membacanya berhenti sebentar kemudian lalu dilanjutkan kembali. Seperti itu ya. Nanti coba silahkan ditulis di buku tulisnya. Ini berupa cerita. Nanti teman-teman boleh kembangkan sendiri ya.
ini dari Bunda Caca seperti ini. Nanti teman-teman boleh diskusi sama papa, sama mama, ditambahi apa sesuai dengan pengalaman teman-teman selama berada di sekolah, gitu ya. Oke, kita siapkan. Ini Bunda membuat bentuk seperti buku tulis ya, seperti buku tulisnya teman-teman. Untuk kalimat pertama, aku bangun pagi. Titik, tuh ada titiknya ya. Aku bangun pagi. Titik. Mandi dan sarapan kroket. Titik. Coba kita analisa ya. Kita coba analisa. Di sini ada aku bangun pagi, ada ng di situ, ada eng ya. Kemudian di sini di sarapan kroket, di sini ada sisipan huruf konsonan R, kro. Nah, K R O itu sisipan ya. Sisipan huruf konsonan R. Kita lanjut lagi ya. Bersiap berangkat sekolah. Titik. Bersiap, di situ ada dua huruf vokal yang dipakai secara bersama-sama, yaitu iya. Nah kan, tadi Bunda sudah bilang formasinya tidak hanya ai, bisa kebalikannya. Di sini kita menemukan bersiap, tuh kan, itu i dan a, bukan ai kan ya. Oke, terus berangkat, ada eng di situ juga. Nah, kita lanjut. Bawa bekal bakpao. Bawa bekal bakpao. Di situ ada dua huruf vokal yang dipakai bersama-sama, yaitu a dan o. Au. Kemudian sholat duha, ada koma di situ. Coba dilihat teman-teman, di sini ada s, kemudian ada sisipan h. Jadi bukan hanya k dan h saja yang dipakai, ini ada so. Ini ya, ada sh, di sini ada dh. Jadi kemungkinan bukan hanya k dan h saja, tapi masih banyak dua konsonan yang dipakai secara bersama-sama seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman harus lebih banyak berlatih, lebih banyak membaca supaya kosakatanya semakin banyak, semakin luas ya. Jadi nanti kalau membaca sudah tidak bingung lagi karena sudah banyak membaca, gitu ya. Kita lanjut. Sholat duha, doa syukur. Syukur, di situ ada s dan y. Syukur dan bermain bersama. Bermain, ada dua huruf vokal yang dipakai secara bersama-sama, yaitu ai. Bermain, gitu ya. Oke, ini cerita berangkat sekolahnya Bunda. Nanti teman-teman silahkan bercerita seperti ini. Perhatikan tanda titik, perhatikan tanda komanya ya. Oke, paham teman-teman? Oke, hebat semuanya. Oke teman-teman, selanjutnya kita mau belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Kalau kemarin sudah penjumlahan, sekarang kita mau belajar tentang bagaimana cara mengurangkan dari 20 sampai ke titik ke 0. Nah, kalau kemarin kita sudah berlatih dengan penjumlahannya sampai 20, sekarang kita mau hitung mundur dari 20 sampai 0. Kita ingat-ingat lagi teman-teman. 0 sampai 10.
hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bunda yakin kalau sampai 10 saja ini, dari 10 sampai 0, Bunda yakin teman-teman sudah paham semuanya. Karena ini mudah ya. Tapi kalau dari 20, teman-teman harus mulai hati-hati. Ya. Jadi kita nanti berhitungnya mulai dari 20. Ikuti anak panah ya, ikuti anak panahnya. Dari 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Kemudian baru dilanjutkan dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan 0 atau 0. Karena kalau hitung mundur konsepnya semakin ke kiri, semakin mundur berarti angkanya semakin kecil, lama-lama semakin habis. Angka terakhir berapa? 0 ya. Sekarang Bunda mau berikan contohnya. Contohnya yaitu 18 dikurangi 9 sama dengan titik. Sama ya. Angka yang paling besar letakkan di mulut. Angka yang kecil letakkan di jari kita. Nah, berarti yang ada di mulut adalah 18, yang di jari adalah 9. Persiapkan jarinya ada 9 ya. Untuk memudahkan teman-teman, nanti silakan dijajar angkanya seperti ini kalau misalkan teman-teman masih berlatih menghafal hitung mundurnya. Tapi kalau misalkan sudah bisa, sudah paham, tidak perlu ya. Tandai. Jadi kita akan berhitung mulai dari 18 mundur langsung. Jadi 18 itu tidak dihitung di jari begini loh ya. 18. Nanti pasti salah ya. 18 ngitungnya ada di mulut. Jadi jari tidak ikut-ikut. Kalau kita mulai dari 18 tidak boleh dihitung. 18, 17. Nah, langsung ke 17. 17 baru tekuk jarinya ya. Kita mulai 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Berarti jawabnya adalah 9. Oke, seperti itu ya. Pasti bisa. Yang penting teman-teman hafal urutan posisi angkanya dari 0 sampai 20 ini. Karena kita menghitung mundur jadi agak sulit sedikit ya. Kalau maju pasti sudah bisa semua, tapi kalau mundur jadi kita harus membaliknya. Oke. Setelah ini kita latihan sebentar. Nanti silakan ditulis di buku kotak besarnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita bersiap untuk berlatih berhitung. Yuk latihan hitung mundur dari 20 sampai angka 1. Nomor 1 silakan dicatat di buku kotak besarnya. 18 dikurangi 7 sama dengan titik. Nomor 2, 19 dikurangi 7 sama dengan titik. Nomor 3, 20 dikurangi 7 sama dengan titik. Nomor 4, 15 dikurangi 7 sama dengan titik. Nomor 5, 17 dikurangi 7 titik. Coba kita kerjakan satu. Kita pilih yang
paling besar angkanya, angka berapa di sini? Angka 20 ya, nomor 3. Kita kerjakan nomor 3 bersama-sama ya. Yang paling besar adalah 20. Jadi 20 letakkan di mulut. Kemudian yang kecil angka 7 letakkan di jari. Kita siapkan jarinya 7. Kita hitung mundur mulai 20. Jadi 20 jari nggak ikut-ikut ya. Mulai dari 19 baru ditekuk jarinya. Oke? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Berarti nomor 3 jawabannya adalah 13. 20 dikurangi 7 jawabannya 13. Nah, seperti itu ya. Nanti silahkan dikerjakan sendiri teman-teman. Belajar mandiri, kerjakan semuanya sendiri. Kalau sudah selesai baru perlihatkan kepada mama atau papa. Jangan minta ajar dulu ya. Karena Bunda yakin semuanya sudah bisa nih ya. Bunda yakin teman-teman sudah bisa. Kalau kesulitan baru nanti minta tolong ya. Oke, semangat ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan untuk membahas worksheet kita hari ini ya. Hari ini Bunda akan memberikan worksheet seperti ini. Ada kotak-kotak yang hilang angkanya ini ya. Kita baca perintahnya. Ayo sayang, kita belajar melengkapi menulis angka yang hilang 1 sampai 50. Jadi di sini ada angka nih, sudah urut sebenarnya ya. Dari 1 sampai 50. Tapi ada yang bolong-bolong di sini. Tugas teman-teman mengisi bagian yang bolong ini dengan angka yang tepat. Contoh ini ya, dari 1. 1 di sini ada 3, berarti di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya. Teman-teman silakan membilang dari 1 sampai 50. Nanti ketika ketemu sama yang bolong pasti ketemu angkanya. Nah, nanti silakan dilengkapi ya bagian yang lubang-lubang bolong ini. Nanti silakan dilengkapi dengan angka yang tepat ya, yang benar. Oke? Paham semuanya? Sip. Nah, sekarang kita sampai ke kegiatan terakhir kita, yaitu di kegiatan sentra bahan alam. Hari ini kita akan memanfaatkan kertas sebagai bahannya ya. Kita mau bikin apa ya Bunda? Kita hari ini mau membuat pembatas buku. Teman-teman, pembatas buku ini nanti silahkan dipakai di buku membacanya masing-masing ya. Setelah dinilai Bunda nanti dikembalikan dan dipakai di buku bacaannya masing-masing. Oke? Seperti apa pembatas bukunya? Coba lihat. Nah, ini pembatas buku yang dipakai di sisi atasnya, yang pojokannya kertas itu ya. Pojokan kertas itu, pojokan buku. Nah, boleh membuat yang seperti monster-monster seperti ini. Boleh membuat yang lucu-lucu kayak hewan-hewan seperti ini. Teman-teman maunya yang mana terserah. Silakan berkreasi nanti ya. Kita akan lihat bersama-sama caranya bagaimana membuatnya. Simak baik-baik ya. Halo teman-teman Imaji semua. Hari ini
kita akan membuat pembatas buku berbentuk monster. Nah, di sini ada buku, tapi kita belum punya pembatasnya. Ayo, cepat kita buat bersama-sama. Pertama, siapkan kertas origami ukuran 14 cm x 14 cm. Lalu, untuk melipatnya, kalian lihat caranya ya. Kita lipat kertas origaminya hingga berbentuk seperti ini. Kita gambar untuk hiasan bentuk tanduknya, matanya, dan gigi dari monster itu. Lalu, kalian beri warna dengan spidol. Jangan lupa tempelkan di kertas origami yang tadi ya.
belajar di rumah bersama mama dan papa. Oke? Bunda Caca minta maaf kalau ada salah ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ingat, tetap patuh pada kedua orang tua, tetap rajin sholat, ngaji setiap hari. Nah, sampai ketemu lagi bersama Bunda Caca ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jump.